Konsolidasi keuangan lanjutan 2 membahas mengenai laporan konsolidasi metode ekuitas. Kita akan mempelajari materi ini dengan menggunakan contoh berikut ini. Pada 2 Januari 2020 PT Induk memberi 100% saham PT Anak seharga Rp1.500.000 secara tunai. Neraca PT Induk dan PT Anak sebelum akuisisi adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri ini adalah neraca sebelum terjadi akuisisi. Diminta buatlah kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Kemudian buatlah jurnal akuisisi dan eliminasi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke kertas kerja konsolidasi, kita akan mengidentifikasi apakah terdapat goodwill atau tidak, apakah terdapat kepentingan non pengendali atau tidak. Goodwill adalah kelebihan harga akuisisi di atas nilai wajar dari ekuitas yang diakuisisi tersebut. Di sini kita lihat harga akuisisinya adalah 1.500.000. Nilai wajar ekuitas yang diakuisisi adalah, kita lihat yang diakuisisi adalah ekuitas PT Anak. Nilainya 1.500.000 juga ya. Jadi sama. Berarti tidak ada kelebihan harga akuisisi di atas nilai wajar ekuitas. Artinya tidak terdapat goodwill. Kepentingan non pengendali. PT Induk membeli 100% saham PT Anak. Artinya tidak ada pemilik lain, pemegang saham lain selain PT Induk. Jadi tidak ada pemegang saham yang non pengendali. Semuanya milik PT Induk yang merupakan pemegang saham pengendali. Jadi tidak ada goodwill, tidak ada NCI. Kita akan melanjutkan dengan melakukan konsolidasi melalui kertas kerja konsolidasi seperti ini. Format kertas kerja konsolidasi adalah seperti ini ya, standar. Jadi akun, kolom perusahaan-perusahaan, neraca dari atau laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang akan diakuisisi, kemudian kolom eliminasi, kemudian kolom konsolidasi. Nah, di sini kita lihat ini adalah neraca PT Induk dan PT Anak sebelum akuisisi ya. Kemudian ini ada transaksi akuisisi adalah yang diwarnai kuning ini, di mana PT Induk membeli saham PT Anak, membeli ekuitas atau saham PT Anak 100% ya. Seharga 1.500.000. Jadi sini kas berkurang 1.500.000. Investasi kita PT Anak bertambah 1.500.000. Investasi ekuitas PT Anak ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan ya. Jadi investasi ekuitas PT Anak ini mencerminkan kepemilikan atas ekuitas PT Anak di sini ya. Jadi ketika aset dan liabilitas ini di PT Anak ini digabungkan dengan induk, maka akun resiprokal ya, ini harus dihapus ya. Akun resiprokal adalah akun yang mencerminkan akun lain ya, akun yang saling timbal balik antara PT Anak dan PT Induk. Di sini akun yang saling timbal balik saling mencerminkan adalah investasi ekuitas dan ekuitas.
tempatnya di sini sama di sini. Ini posisinya investasi ekuitas PT Anak ada di sini. Ekuitas PT Anak ada di sini. Ini kedua akun tersebut ini saling resiprokal. Ini harus dihapus. Ya, dihapus. Jadi investasi ekuitas PT Anak kita kredit karena dia posisinya debit, kita kredit. Lalu ekuitas PT Anak kita debit karena dia posisinya kredit, sehingga akan terhapus. Ya, kedua akun ini akan terhapus. Ya. Di sini di neraca konsolidasi sudah terhapus, kita lihat sudah kosong. Investasi ekuitas PT Anak sudah tidak ada nilainya. Kemudian di akun ekuitas yang ada hanyalah ekuitas PT Induk. Ekuitas PT Anak itu sudah terhapus, ya. Kenapa terhapus ekuitas PT Anak? Ya, karena PT Anak ini sebenarnya kan mencerminkan aset dan liabilitas dari PT Anak, ya. Jadi ketika aset dan liabilitas sudah digabung, ya udah, ya, cerminnya sudah nggak perlu, ya, yang realnya kan, yang real. Ini masih sederhana. Jadi yang penting kita ketahui dalam melakukan konsolidasi adalah akun resiprokal itu harus dieliminasi. Kemudian akun-akun selain akun resiprokal itu tinggal dijumlahkan. Jadilah neraca konsolidasi. Ya, pada intinya hanya seperti itu saja, ya. Jadi intinya dari kertas kerja konsolidasi, dari proses konsolidasi adalah akun resiprokal ini harus dihapus. Ya. Akun resiprokal dihapus. Nah, setelah akun resiprokal semuanya dihapus, barulah semua akun-akun itu antara PT Anak dan PT Induk dijumlahkan. Ya, jadi intinya seperti itu sebenarnya. Udah selesai, hanya seperti itu saja. Ini adalah neraca gabungan, neraca konsolidasi sesaat setelah terjadi konsolidasi penggabungan antara PT Induk dan PT Anak, ya, setelah jadi akuisisi. Kemudian setelah akuisisi terjadi di awal Januari 2020, selama tahun 2020 kedua perusahaan beroperasi, memperoleh laba dan membayar dividen. Di sini PT Induk, PT Anak masing-masing memperoleh laba 2 juta dan 300, membayar dividen masing-masing 800 dan 180.000. Presentase dari dividen payout ratio, ya, dividen payout ratio 40%, artinya 40% dari laba dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang sahamnya. Di PT Anak, dari laba 300, 60%-nya dibagikan kepada pemegang saham. Kita lihat ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk dan PT Anak, ya. Jadi memperoleh laba, kemudian ketika PT Anak ini memperoleh laba, maka akun investasi ekuitas PT Anak di PT Induk akan bertambah, ya. Jadi laba yang
Karena PT induk memiliki saham di PT anak, ketika PT anak memperoleh laba, maka laba itu dianggap pendapatan investasi, ya. Yang akan menaikkan nilai investasi PT induk di PT anak. Ya, di akun investasi ekuitas PT anak ini meningkat 300. Kemudian ketika PT anak membagi dividen kepada pemegang sahamnya, dalam hal ini pemegang sahamnya adalah PT induk, ya, pemegang saham pengendali adalah PT induk. PT induk mengakui pembagian dividen itu sebagai penarikan investasi, ya, atau divestasi. Ya, jadi investasinya seolah-olah ditarik, diuangkan. Itu adalah ciri dari metode ekuitas, ya. Nah, kita lihat jurnal ini, jurnal yang mengakui pendapatan investasi. Ya, jurnal yang mengakui laba PT anak sebagai pendapatan investasi inilah sebenarnya adalah jurnal resiprokal, ya. Akunnya adalah akun resiprokal juga. Kenapa? Karena jurnal ini adalah mencerminkan apa yang terjadi di perusahaan anak, ya. Perusahaan anak memperoleh laba 300.000, diakui oleh PT induk sebagai peningkatan investasi, sebagai pendapatan investasi. Ini ketika dilakukan konsolidasi, maka jurnal ini dihapus, dieliminasi, ya. Jadi dieliminasi. Lalu demikian juga transaksi dividen PT anak. Dividen PT anak resiprokal dengan transaksi pengurangan investasi di PT induk. Karena transaksi ini mencerminkan transaksi di PT anak. Jadi kedua jurnal ini harus dihapus. Jurnal resiprokal harus dihapus dalam konsolidasi. Kita lihat bagaimana caranya di sini. Kertas kerja konsolidasi metode ekuitas. Ini adalah neraca PT induk dan neraca PT anak sebelum konsolidasi, ya, sebelum konsolidasi. Berarti pendapatan dividen, transaksi dividen sudah dibukukan, sudah tercermin di neraca ini, ya. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk menggabungkan kedua laporan keuangan ini. Kita eliminasi dulu akun-akun yang resiprokal yang sebelumnya kita lihat, ya. Jadi kita kembali ke sini. Yang resiprokal apa aja? Yang resiprokal adalah pertama, ayat jurnal ini harus dihapus. Ayat jurnal ini harus dihapus, dieliminasi. Menghapusnya, jadi investasi PT anak debit ini harus dikredit. Pendapatan investasi ekuitas PT anak ini harus didebit. Kita lakukan di sini, ya. Jadi investasi ekuitas PT anak kita kredit, ya, yang hijau ini. Lalu pendapatan investasi kita kredit. Ya, ini membalik jurnal yang ini, ya. Mengeliminasi jurnal yang ini. Yang hijau ini mengeliminasi jurnal yang hijau ini.
Kemudian yang kuning ini harus dihapus dua-duanya ya. Dua-duanya harus dihapus. Yaitu dividen. Dividen investasi ekuitas PT Anak 180, kredit dihapus. Berarti harus didebet. Dividen debet harus dikredit. Di sini investasi ekuitas PT Anak didebet, dividen dikredit. Kemudian langkah selanjutnya, jadi masih ada saldo setelah kedua ayat jurnal resiprokal tersebut kita eliminasi, masih ada saldo 1.500.000. Ini harus dieliminasi. Ya, dieliminasi. Ini adalah posisi investasi ekuitas PT Anak pertama kali ketika terjadi akuisisi. Ya, ini harus dieliminasi. Ini resiprokal dengan ekuitas, ya, modal saham dan laba ditahan. Jadi ini dieliminasi. Ya, ini posisinya dapat 1.500.000 harus dikredit 1.500.000 agar di sini nilainya 0 ya. Investasi ekuitas PT Anak ini harus 0. Ya, lawannya adalah debitnya adalah ke ekuitas ya. Jadi seperti pada waktu kita membuat konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Ya, jadi ekuitas ini harus dieliminasi juga. Jadi setiap konsolidasi kedua akun ini harus dieliminasi, harus tidak ada lagi ya, harus dinolkan. Ya, akun investasi ekuitas yang ada di PT Induk harus dinolkan. Kemudian akun ekuitas PT Anak juga harus dienolkan. Jadi kita buat kredit investasi ekuitas PT Anak, debitnya adalah modal saham dan laba ditahan. Ya. Jadi ada jurnal, berapa jurnal? 1, 2, 3, sedang warnanya ada 3 jurnal. Ya, yang hijau ini adalah menghapus transaksi yang ini. Yang kuning ini menghapus transaksi yang ini. Ini dividen dan ekuitas PT Anak ini dihapus. Kas ini tidak perlu dihapus, ini otomatis terhapus ya, saling hapus. Kas kredit, sini kas debit otomatis sudah saling hapus. Jadi ya, harus dihapus adalah akun dividen dan akun investasi PT Anak ya. Jurnal yang seperti ini. Kemudian terakhir adalah akun investasi ekuitas PT Anak harus dihapus semuanya. Ini salah ya, harusnya 1.500.000. Ini dieliminasi. Juga modal saham dan laba ditahan dari PT Anak harus dieliminasi. Ya, hasil konsolidasi adalah seperti ini. Ya, jadi akun resiprokal harus dihapus. Di sini akun resiprokalnya contohnya di PT Anak memberikan dividen kepada PT Induk. Ya. Di PT Induk ini dividen ini resiprokal dengan apa? Dividen itu resiprokal dengan investasi ekuitas. Investasi ekuitas PT Anak ya.
Kemudian ekuitas di PT anak juga resiprokal dengan akun yang sama. Akun ekuitas PT anak, utang dividen PT anak kepada PT induk akan resiprokal dengan piutang dividen PT anak kepada PT induk. Jika dividennya belum dibayar ya, jadi di dalam contoh ini kita menyederhanakan ya, jadi kita menyederhanakan dividennya itu langsung ke kas ya, dividennya langsung ke kas. Biasanya kan pada waktu pengumuman dividen pada hutang dividen ya, dividen pada hutang dividen ya, pada waktu memberikan dividen. Tapi ini untuk menyederhanakan kita langsung aja, seolah-olah langsung dibayar dividennya. Jadi ini tidak ada di dalam contoh ini, tidak ada hutang dividen dan piutang dividen. Nah, hanya sampai di sini saja pengantar kertas kerja konsolidasi metode ekuitas ya. Kita akan membahas metode ekuitas di mana kepemilikan PT induk atas PT anak tidak 100% ya. Dan ada goodwill. Kita akan membahas bagaimana kalau ada goodwill, bagaimana kalau ada kepentingan pengendali.